was translated and narrated by M Media. Yuhan, hari ini adalah ulang tahun nenek yang ke-70. Mengapa kalian berdua datang terlambat sekali? Hadiah apa yang kamu dan Liran siapkan? Seorang gigolo yang bergantung pada kakakmu untuk hidup. Nyaris tidak bertahan hidup. Dia macam apa yang mungkin bisa dia siapkan? Pasti barang murah dari pedagang kaki lima. Xiu Shicheng, jangan keterlaluan. Dengan tangan kosong, hari ini adalah perjamuan ulang tahun nenek. Apa kau benar-benar tidak membawa apa-apa sama sekali? Aku sudah menyiapkan hadiah, hanya saja belum tiba. Dia membawa hadiah. Coba kulihat. Bukankah ini hanya yang 500 sekian? Angong Ni Huang Wan. Ini bukan angong di Huangwan. Jika kamu memakan ini, itu bisa memperpanjang umur dan baik untuk tubuh. Selain itu, ini bukan hadiah yang aku siapkan untuk nenek. Ini untuk Yuhan. Hanya karena kamu bilang bukan tidak berarti itu bukan. Menurut pendapatku itu hanyalah pil yang tidak berharga. Kami membongkarmu, makanya kamu keras kepalakan. Liran, mengapa kau berpura-pura menjadi orang penting? Menggunakan barang tak berharga ini untuk membodohi nenek. Kejahatan apa yang harus kau didakwa? Aku bilang, itu bukan yang aku berikan kepada nenek. Nyalimu benar-benar semakin besar sekarang. Beraninya kau berbicara padaku seperti itu. Baiklah. Kau bilang ini bukan hadiah untuk nenek. Lalu di mana hadiahnya? Mungkinkah? Itu masih di toko. Xiu Shicheng, Ye Yuking. Bagaimanapun juga Liran adalah iparmu. Jangan keterlaluan. Kakak ipar, tidak bukan. Siapa dia? Istri, apa kau mengakui bahwa sampah ini adalah kakak iparmu? Dia bukan sembarang orang rendahan yang bisa menjadi iparku. Kalian semua. Yuhan, kamu tidak perlu berdebat dengan mereka. Itu tidak ada gunanya. Liran, aku lihat kau benar-benar tidak mau mendengarkan akal sehat. Bodoh. Biar kutunjukkan padamu hadiah ulang tahun yang kusiapkan untuk nenek. Porselen biru putih dinasti Yuan. Awan dan hujan Xiaoshan. Ini adalah porselen biru putih dinasti Yuan. Awan dan hujan Xiaoshan. Pola yang sangat indah. Ini benar-benar tak ternilai harganya. Harta yang tak ternilai. Benar. Aku bahkan minta teman untuk menemukan ini. Lebih dari 2.300.000. Itu tidak semahal itu. Selama nenek senang itu saja yang penting. Menantu laki-laki dari cabang kedua keluarga Ye benar-benar berbakti. Tepat sekali. Liran, kami. Tidak apa-apa. Hadiah kita. Nenek pasti akan menyukainya. Aku tidak akan seperti sebelumnya lagi. Menyebabkan kamu kehilangan muka. Semua orang. Ini hanya karena ini aku. Kalau tidak, jika dipasang sekarang, harganya akan lebih dari 10 kali lipat. The Suamiku, film was kamu luar translated biasa. and narrated by M Media. Liran, kau bilang ini bukan hadiah untuk nenek. Lalu di mana hadiahnya? Jangan sembunyikan lagi. Keluarkan dan biarkan semua orang melihatnya. Hadiahku akan segera tiba. Apel, Lupakan saja suamiku. Yuhan juga mengalami kesulitan. Dia masih harus menafkahi Liran. Gigolo ini, kurasa, dia tidak punya uang untuk membeli hadiah. Kalian semua. Ada keributan apa ini? Tuan muda dari keluarga Li, khusus untuk nyonya tua keluarga Ye, mempersembahkan hadiah ucapan selamat. Tuan muda dari keluarga Li ini. Tuan muda dari keluarga Li mengucapkan selamat kepada nyonya tua, dan secara khusus mempersembahkan sepasang buah persik abadian. 8 buah gelang giok Imperial Green kualitas terbaik, 88 batang emas murni. Setiap batang berbobot 888 gram. Yuhan, hadiah ulang tahun kita sudah tiba. Liran, kamu apa yang kamu katakan? Suamiku. Siapa sebenarnya tuan muda dari keluarga Li ini? aku juga tidak tahu. Tuan muda dari keluarga Li mengucapkan selamat kepada nyonya tua pada perjamuan ulang tahunnya. Semoga nyonya tua mendapatkan keberuntungan seluas Laut Timur dan umur panjang sebanding dengan pegunungan selatan. Nona, bisakah Anda mungkin mengungkapkan mengapa ini terjadi? Keluarga ya kami, dengan tuan muda Anda. Tuan muda, hadiah ucapan selamat telah dikirimkan. Nyonya tua, hadiah ucapan selamat dari Yuhan dan aku. Apakah kamu puas dengannya? Liran. Tahu. Liran, sebenarnya apa yang terjadi? Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin Liran menjadi tuan muda? Aku tidak percaya. Itu benar. Semua hadiah ucapan selamat ini palsu, dan semua orang itu disewa olehmu. Apakah kamu ingat apa yang aku katakan? Aku pernah menyelamatkan seorang pria tua. Ini adalah hutang budi. Liran, Liran. Karena kau ingin memberikan hadiah,
Seharusnya kau memberikannya secara langsung saja. Mengapa repot-repot menciptakan gelar Tuan Muda Li? Pamer. Ini hanya membuatku semakin membencimu. Nenek, apakah kamu mengatakan kamu sama sekali tidak menginginkan hadiahku? Kurang ajar, hari ini adalah perjamuan ulang tahun Nenek. Hadiah yang sudah diberikan, bagaimana bisa diambil kembali? Tepat sekali. Liran, apa kau tidak punya malu? Nyonya tua Yu, aku ingin tahu apakah kamu masih ingat orang tua ini. Tetua Lin, mengapa Anda datang? Perjamuan ulang tahun seorang teman lama. Haruskah aku hadir secara langsung? Obat abadi ini, mengapa ada di sini? Tetua Lin, ini hanya barang murahan di jalanan. Sesuatu yang bernilai 2 atau 300 yuan. Barang dagangan jalanan. Ini benar-benar obat abadi. Karya ahli pengobatan Tiongkok tahun 1970-an. Mengonsumsinya dapat memperpanjang hidup 10 tahun. Anak muda yang memakannya bisa awet muda selamanya. Apakah Anda mengatakan yang sebenarnya? Anda tidak salah. Semua praktisi TCM di Jiangchen adalah murid orang tua ini. Apakah aku akan berbicara sembarangan? Obat siapa ini? Aku akan menawarkan harga awal 300 juta. Maaf, aku tidak akan menjualnya. Ini yang aku berikan kepada istriku. Baiklah. Obat ini dapat memperpanjang hidup 15 tahun. Anak muda memakannya bisa awet muda abadi. Setidaknya selama 40 tahun. Penampilan dan kulitmu tidak akan berubah. Bagaimana mungkin? Bagaimana hal seperti itu bisa ada di dunia ini? Aku tidak percaya. Anak bodoh. Yuhan, aku terlalu impulsif barusan. Tolong berikan saja benda ini padaku ya. Bagaimanapun kamu sudah sangat cantik. Saat ini generasi muda keluarga Ye, bagaimana mereka bisa begitu tidak tahu malu? Yuhan, kau harus menyimpannya dengan aman. Sebaiknya pilih hari dan waktu yang baik sebelum mengonsumsinya. Tidak. Jika orang muda mengonsumsinya, semakin cepat mereka meminumnya semakin baik. Aku sarankan meminumnya sekarang juga. Terima kasih Ketua Lin atas bimbinganmu. Cukup. Saya merasa sedikit tidak enak badan hari ini. Biarkan perjamuan ulang tahun berakhir di sini. Menantu yang baik. Apakah mobil ini juga diberikan kepadamu oleh pria tua itu? Ayah aku meminjam ini. Saya tahu kamu. Kamu pasti tidak mampu membelinya. Liran, serahkan obat abadi itu kepada ibu untuk disimpan. Yuhan masih muda. Dia tidak membutuhkannya sekarang. Ibu akan menyimpannya dengan aman untuk kalian berdua. The film was Tidak, ini translated milik and Johan. narrated by Liren, M. Media. saya bicara baik-baik, jangan cari masalah. Kamu sudah makan makanan keluarga kami selama bertahun-tahun, menggunakan sumber daya keluarga kami, Ibu. Liran, kau menyinggung Fui Real Estate. Apa? Adalah perusahaan peringkat kedua di Jiangcheng, Fui Real Estate. Sekarang kita tamat. Nyonya tua memerintahkan kita untuk pergi ke kediaman lama. Putar balik, putar balik. Liran Yuhan. Apa yang terjadi dengan Fuyu Real Estate? Bagaimana kalian memprovokasi tuan muda mereka? Nenek, aku tidak kenal tuan muda manapun dari Fuyu Real Estate. Kau masih membantah. Jika kau tidak memprovokasi mereka, apakah dia tanpa alasan datang mengucapkan selamat ulang tahun padaku? Dan bahkan secara khusus bertanya, apakah kau ada di sini? Keluarga ya kami benar-benar tidak bisa menampung tokoh hebat sepertimu. Keluar, segera keluar. Nenek, aku tidak membantah. Liran diam. Ibu kami akan segera mengusirnya dari rumah. Kami tak akan melibatkan keluarga Yi dalam masalah ini. Ibu. Nenek. Tuan muda dari Fuyu Real Estate. Aku mengenalnya. Apakah dia mengejarmu? Nenek ini. Saya khawatir dia datang khusus untuk masalah ini. Hanya dengan mengusir Liran dari rumah, mungkin tidak akan menyelesaikan situasi dengan damai. Segera ceraikan dia dan nikahi dia. Nenek, apa yang Nenek katakan? Nyonya tua. Aku menghormatimu sebagai seorang tetua. Tapi jangan keterlaluan. Kalau tidak, keluarga Yi akan langsung hancur. Bagus. Baiklah. Saya lihat kau benar-benar berniat memberontak. Kau pikir bantuan itu bisa bertahan seumur hidup? Bodoh. Xiao Jun, usir dia untukku. Liran, tanya sekarang juga.
Ini keterlaluan. Liren, apakah kamu mencoba membunuh seluruh keluarga kita, Ibu? Di mata ayah dan ibu, aku selalu menjadi komoditas yang bisa diperdagangkan. Bukankah begitu? Aku memberitahumu, The aku film sama was sekali tidak akan translated menceraikan and Liran. narrated by M. Dia Media. adalah suamiku. Kekasihku. Kecuali aku mati. Kalau tidak, jangan pernah berpikir untuk mengendalikan hidupku. Wanita tua, aku menasihatimu. Tarik kembali apa yang baru saja kamu katakan, dan jangan berani-beraninya menyentuhku. Kalau tidak, Kenapa? keluarga Yi akan langsung hancur. Saya wanita tua ini ada di sini hari ini. Saya benar-benar ingin melihat. Tahu ini. Bagaimana kau akan menghancurkan keluarga Ye? Xiao Jun, cepat patahkan kakinya untukku. Buan itu. Ya, Nenek. Nenek permisi. Nyonya tua. Orang-orang dari Fuyu Real Estate sudah tiba di pintu masuk. Yuhan, apa sebenarnya yang terjadi di sini? Liran, kamu sembunyi dulu. Tuan muda Fuyo Real Estate bernama Sanglan. Dia telah mengejarku. Dan terakhir kali kita bertemu, dia mengancamku dengan nyawa dan keselamatanmu. Keluarga mereka memulai bisnis di area abu-abu. Tangan mereka tidak bersih. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Di siang bolong, apakah mereka benar-benar akan melakukan pembunuhan? Untuk membunuh seseorang. Nenek, apa yang harus kita lakukan? Saya akan keluar dan menyambut mereka secara pribadi. Xiao Jun, patahkan kakinya untukku. Untuk menunjukkan sikap keluarga Ye kami. Yuhan, kau harus segera mengajukan gugatan cerai darinya sore ini. Ya, Nenek. Nyonya tua Ye, Zhanglan, hari ini adalah hari perayaan besarmu. Aku di sini untuk mengucapkan selamat kepadamu, bukan untuk melakukan kudeta. Jika kau bertindak seperti ini, itu membuat segalanya sangat sulit bagiku. Nyonya tua, semoga keberuntunganmu seluas laut timur, dan umur panjang setara pegunungan selatan. Yuhan, bukankah sudah kukatakan padamu, aku tidak ingin melihat orang ini muncul di sisimu. Mengapa dia masih di sini? Sanglan, sebenarnya apa yang kamu inginkan? Apa yang kuinginkan? Menanyakan hal yang sudah jelas. Jangan harap, aku tidak akan menceraikan suamiku. Dan aku jelas tidak akan bersama orang sepertimu. Yi Yuhan, apakah kau menganggap remeh kemurahanku? Apa kau benar-benar berpikir kau adalah santa yang suci, seorang martir yang berbudi luhur? Bagiku untuk menyukaimu adalah memberimu kehormatan. Xiao Seng, Enya, dasar tua bangka. Beraninya kau memanggilku Xiao Shen. Wanita tua yang mengerikan itu. Jika aku senang, aku akan mendoakanmu umur panjang. Jika aku tidak senang, kau akan dikubur hari ini. Keluarga Ye, kau pikir kau ini apa? Sanglan, jangan keterlaluan. Yi Yuhan, sudah kubilang bukan. Batas waktu terakhir seharusnya hari ini. Cepat ceraikan dia. Dan datanglah ke The pelukanku. film was Kalau tidak, translated and hanya dengan narrated satu by M. panggilan Media. telepon dariku. Mulai sekarang, keluarga Yi Mu di Jiangcheng bisa dicoret dari daftar. Nenek, ada apa? Ye Yuhan. Apakah kau benar-benar akan pada hari perjamuan ulang tahunku, membiarkan keluarga Ye kita dihancurkan bersamamu? Ketika saya berada di alam baka, bagaimana saya akan menghadapi kakakmu? Siapa yang akan menyelamatkan keluarga Ye saya? Dosa mengerikan apa yang telah kita lakukan. Nenek, ini adalah cucu yang Anda sayangi sejak dia kecil. Dia akan menjerumuskan keluarga Yi kita ke kehancuran abadi. Nenek, cukup. Hentikan pemerasan moral itu. Keluar. Kau tidak punya hak untuk bicara di sini. benar. Pernikahan selalu diputuskan oleh orang tua sejak zaman kuno. Saya beritahu kamu, hari ini Yuhan dari keluarga kami secara sepihak menceraikanmu. Kamu bukan lagi anggota keluarga Yi kami. Keluar. Bagus sekali ayah mertua dan ibu mertua. Yuhan, orang tuamu bilang mereka ingin menceraikanku. Apakah kamu setuju? Mustahil. Kami menikah secara sah. Tidak ada yang bisa memisahkan kami. Aku mengerti. Jangan khawatir, aku akan menanganinya. Jangan lakukan hal bodoh. Apakah kamu lupa? Masih ada satu orang yang berutang budi besar padaku.
Baiklah, hentikan sikap cengang itu. Berhenti membuang kata-kata untuk suamimu ini. Aku akan menghitung sampai 3 sekarang. Berdirilah di belakangku. Kalau tidak, semua bisnis keluarga Yinmu di Jiangchen akan hancur total. 3, 2. Halo ayah. Tokoh besar apa yang kau provokasi di luar kali ini? Tidak. Tidak ayah. Semua saham grup kita telah diserang. Lebih dari selusin lokasi konstruksi di seluruh negeri. Semuanya mengalami kecelakaan. Dan telah diperintahkan untuk menghentikan operasi. Apel. Nenek, apa yang sedang terjadi? Mungkinkah ada seorang dermawan yang membantu kita? Apakah kamu melakukan semua ini? Itu adalah aku. Tapi jangan terlalu banyak bertanya dulu. Kamu hanya perlu tahu bahwa semua yang aku lakukan adalah demi kebaikanmu sendiri. Tuan Sam, ini adalah keluarga Yi, dan kamu sangat tidak diterima di sini sekarang. Silakan pergi. Liran, diam. Kau sudah dicoret dari daftar oleh keluarga ya kami. Hak apa yang kau miliki untuk menetapkan hal-hal seperti itu? Tuan Shan adalah teman keluarga ya kami. Tuan Jiang, Liran bukan lagi menantu kita. Apapun yang dia lakukan tidak ada hubungannya denganku. Nah, aku punya sesuatu yang mendesak untuk diurus sekarang. Aku akan mengurusnya dulu. Setelah aku selesai mengurusnya, aku akan kembali dan membunuhmu. Aku akan menunggumu. Sepertinya, kita harus memusnahkan mereka sepenuhnya. Kamu sudah keterlaluan. Jika bukan karena Liran. Benar. Jika bukan karena dia, keluarga ya kami hari ini akan bisa mencapai keadaan saat ini. Tunduk pada penghinaan. Saya tahu kau tidak ingin menceraikannya. Keluarga ya kami berutang pada kami. Jika Liran bisa menagih utang ini, mulai sekarang, saya tidak akan lagi mencampuri urusanmu. Jika tidak, maka jangan salahkan wanita tua ini karena bersikap kejam. Baiklah. Lihu ini. Orang macam apa dia? Dia adalah Raja Kegelapan Jiangchen. Raja Kegelapan. Halo CLE. Namaku Liran. Aku di sini untuk menyelesaikan kamar dagang Datong, utang kepada keluarga Ye 6 tahun lalu. The Totalnya film was 3,7 juta. translated and narrated by M Media. Liran. Kau adalah itu. Liran menantu yang tinggal serumah terkenal seperti Yi Yuhan, wanita tercantik dari keluarga Yi, bukankah begitu? Ya, Bagus. Kau ingin uang, benarkah? Tentu pasti. Namun, kau ingin mengambil sesuatu dariku. Maka kau harus membuatku nyaman dulu, kan? Cheoli. Saya tidak begitu mengerti maksud Anda. Tuan Li. Siapa ini? Dia adalah teman saya. Bagaimana kalau begini? Biarkan si cantik ini menghabiskan malam bersamaku dan 3,7 juta milikmu. Aku bahkan tidak akan berkedit. Cheoli, jika Anda benar-benar tertarik, saya bisa menemani Anda. Bocah. Kau sedang mempermainkanku, kan? Biar ku katakan dengan jelas padamu. Jangan sebut-sebut utang dari 6 tahun lalu. Bahkan yang dari bulan lalu. Aku juga tidak mengingatnya. Ada apa kau datang ke sini hari ini? Bukan untuk menagih utang. Kurasa kau datang ke sini mencari mati. Sepertinya ini tak akan selesai damai hari ini. Bagaimana kalau begini? Karena si cantik ini tidak mau, kan? Aku akan memberimu syarat yang berbeda, oke? Bicaralah. Si cantik ini tidak mau. Maka, kirim istrimu padaku. Biarkan aku bersenang-senang. Kemudian 3,7 juta itu. Aku bahkan tidak akan mengerutkan dahi. Kau mencari mati. Kau berani memukulku. Bunuh dia, bunuh dia. Tuan muda, hati-hati. Bocah. Jika kau tidak membunuhku, aku akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Tidak yakin. Aku menyerah, aku menyerah. Apa kau berani membiarkanku menelepon?
panggil. Panggil sekarang juga. Biar kulihat berapa banyak orang yang bisa kau panggil. Beritahu saya. Kau tunggu. Kau tunggu. Halo. Halo. Tuan muda. Ke-600 anggota Kamar Dagang Daton sudah ditangkap dalam satu serangan. Bagus, terima kasih atas kerja keras Anda. Kau. Apa kau dengan itu? Itu tidak akan berhasil. Kau sebenarnya siapa? Siapa saya? Bukankah Anda sudah cukup jelas? Bukankah Anda Raja ke-8 Jiangchen, kalau begitu? Tuan Li. Tidak. Kakak. Kakak. Aku salah. Apakah tidak cukup aku mengakui bahwa aku salah? Mulai sekarang kan? Aku akan menjadi bawahanmu. 3,7 juta yang kutang tidak. 13,7 juta. Aku akan segera membayarnya kembali. Tunggu tidak. 23,7 juta. Bukankah kau menyukai sekretarisku dan istriku? Kakak. Kakak. Aku benar-benar salah. Jika kau pikir 23,7 juta tidak cukup, maka jadikan 33,7 juta. Aku hanya memohon padamu untuk membebaskanku. Baiklah. Transfer uangnya ke kartu ini. Namun, saya mengumpulkan uang ini untuk perusahaan. The film was Mengerti. translated Aku mengerti. and narrated by M Media. Kakak tolong lihat. Cek senilai 3,7 juta ini adalah untuk perusahaanmu. Sisa 30 juta. Sudah ditransfer ke kartu ini. Cukup. Kita impas sekarang. Kakak. Lihat di sini. Ini kartu namaku. Jika terjadi sesuatu di Jiangchen di masa depan, jangan ragu untuk datang mencariku. Tidak ada yang tidak bisa kutangani di Jiangchen. Tolong ambil. Tidak ada yang tidak bisa kau tangani. Sebagian besar. Sebagian besar. Fei Yu, kau telah bekerja keras. Selamat Tuan Muda senang. Fei Yu bersedia melakukan apa saja. Fei Yu, saya sudah punya keluarga. Kau, Aku tidak peduli. Selamat Tuan Muda bersedia. Fei Yu, Tuan Muda. Apakah kau menolakku? tidak Fei Yu. Aku, Aku sudah menyukaimu sejak aku masih muda. Mengapa kita tidak bisa? cukup. Saya tidak ingin ada lain kali. Ibu, keluarga Ye kita telah terpilih. Tolong percayakan proyek ini kepada saya. Liu Xiying bibi kedua Ye Yuhan. Saya pasti akan menyelesaikannya dengan sukses. Bagus sekali, bagus sekali. Kakak, proposal itu dibuat oleh Yuhan. Maka daftar pendek untuk tender itu milik perusahaannya Grup Yunran. Itu tidak ada hubungannya denganmu kan? Apa yang kamu katakan kakak ipar? Grup Yunran milik Yi Yuhan. Kita semua punya saham di dalamnya. Itu adalah perusahaan kita. Benarkah? Kakak ipar adik laki-laki saya meninggal lebih awal. Saya tahu ini sulit bagi Anda dan putri Anda. Jangan khawatir setelah kakak tertua mengamankan proyek ini. Saya pasti akan banyak membantu keluarga Anda. Baiklah, mengenai masalah ini, cabang pertama akan menambil alih pimpinan, dan cabang kedua akan membantu. Kalian semua pergi bernegosiasi di antara kalian sendiri. Kakak ketiga tidak ada di sini hari ini. Besok kakak tertua kamu pergi secara pribadi, dan mintalah proposal itu pada Yuhan. Ya. Tapi nenek, ada satu hal lagi yang perlu kita bahas sekarang. Apa? Proposal dari Yuhan ini mengajukan penawaran atas nama Grup Yunran. Tapi saat ini Grup Yunran, ketua dan CEO-nya, semuanya adalah Yuhan. Saya khawatir. The film was translated Itu and memang masalah. narrated by M Media. Anak ini Angga tidak patuh. Nenek, keluarga paman tua, dan keluarga kita. Keduanya memegang saham di Grup Yunran. Mengapa kita tidak mengumpulkan semua pemegang saham dan memberhentikan Yuhan dari posisinya di Grup Yunran? Benar nenek. Tapi Liran sudah menagih utang itu. Jika kita menekan Yuhan seperti ini, bukankah itu? Ibu, bukannya kita tidak akan memberikan keuntungan kepada Yuhan jika proyek ini berhasil diselesaikan. Dia juga akan mendapat untung darinya, dan dia akan menjadi kontributor terbesar. Bagaimana mungkin kedua keluarga kita menganiayanya?
Nenek tidak akan percaya apa yang dilakukan Liran malam ini. Dia memukuli Tuan Muda Xiao Quan dari keluarga Xiao lagi. Apa? Beraninya dia. Lanjutkan masalah ini seperti yang sudah kamu sarankan. Xiao Jun ingat besok pergi ke keluarga Xiao dan minta maaf langsung. Kamu harus dengan jelas membatasi hubungan antara Liran dan keluarga kita. Nenek mohon tenang. Tuan Muda Xiao itu dan kami punya hubungan. Saya pasti akan menangani masalah ini tanpa celah. Saya tidak akan membiarkan nenek khawatir. Kamu dan Yu King adalah anak-anak yang bijaksana. Di masa depan keluarga kita akan bergantung pada kalian berdua. Yuhan, bukankah kau pergi ke perusahaan pagi ini? Mengapa kau sudah kembali? Liran, aku sangat lelah. Benar-benar kelelahan. Aku hampir tidak bisa bertahan. Apa yang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Pagi ini, Paman Tertua mengadakan rapat dewan. Dan memecatku dari posisiku. Sekarang perusahaan tidak lagi di bawah manajemenku. Tidak apa-apa. Saya akan mengurus semuanya. Apa yang kamu lakukan di sini, Paman ketiga? Emosi seperti itu di tengah hari. Mengapa kamu begitu memusuhi? Kamu baru selesai menindas Yuhan pagi ini. Dan sekarang kamu datang untuk mempermalukan saya. Apakah kamu masih punya rasa hormat pada senioritas dan hierarki? Paman ketiga, jangan coba menimpakan label itu pada saya. Saya datang hari ini khusus untuk Yuhan. Untuk mendapatkan proposal proyek miliar Yuan Group Xinjiang. Yuhan. Aku yang membuat proposal itu. Jika kalian ingin menawar, kalian bisa membuat yang baru sepenuhnya sendiri. Aku tidak lagi memegang posisi apapun di perusahaan. Semuanya tidak ada hubungannya denganku. Jadi kamu tidak mau memberikannya. Baiklah. Beritahu nenek. Nenek, Aku mendengar seluruh percakapan kalian. Yuhan, ada apa denganmu? Apakah ini hanya tentang dirimu sendiri? Ini demi seluruh keluarga kita. Bagaimana kamu bisa begitu egois? Cepat serahkan proposal itu kepada Ye Jun. Nenek, aku egois. Kamu mengabaikanku dan mengadakan rapat dewan secara sepihak, memecatku dari posisiku. Dan sekarang kamu datang memintaku proposal itu. Siapa sebenarnya yang egois? Aku menolak menerima ini. Selama bertahun-tahun, keluarga telah menutupi kekacauan untuk keluargamu dan Liran. Film was Membersihkan translated berapa banyak kekacauan. and narrated Kamu by bahkan tidak M. punya Media. sedikit pun rasa terima kasih ini. Sama sekali, jika kamu tidak menyerahkan proposal itu hari ini, kamu tidak akan lagi menjadi anggota keluarga Ye mulai sekarang. Nenek, hanya demi satu proposal. Kalau begitu aku harus bertanya padamu. Kamu selalu berpihak selama bertahun-tahun kepada keluarga paman tertua dan bibi kedua. Pernahkah kau benar-benar menganggapku cucumu? Sungguh, sayapmu sudah tumbuh keras sekarang. Apakah kamu mempertanyakan aku dasar bajingan? proposalnya ada di sini. Ambil dan keluar. Kamu. Baiklah. Baiklah. Tunggu saja. Tidak, kamu tidak boleh pergi, kembalikan padaku. Yuhan, Ambil ini. Pelan-pelan. Lihat dirimu pengecut tak berguna. Aku. Itu adalah hasil kerja kerasku. Itu adalah proposal milikku. Dengan hak apa kamu membuat keputusan sepihak untukku? Yuhan. Sekarang bukan saatnya membuang kata-kata untuk mereka. Percayalah padaku. Mereka pasti akan memohon padamu untuk kembali. Mengapa kamu? Mengapa kamu selalu begitu lemah? Si Eisun. Dan kalian berdua ini siapa? Nama saya Yi Jun. Ini ayahku Ye Tianling. Kami punya janji. Anggota keluarga Ye. Bos kami telah meninjau proposal proyek Anda dan sangat puas. Dia bahkan menolak kerjasama dengan grup Xiao karena proposal itu. Jangan berdiri, silakan duduk dan bicara. Seduh Ted. Ya, Silakan duduk kalian berdua. Saya harus menerima telepon. Halo. Baiklah. Baiklah. Jika saya boleh bertanya dengan berani, di mana Nona Yi Yuhan dari keluarga Anda?
Mengenai Yi Yuhan, dia sakit baru-baru ini dan sedang memulihkan diri di rumah. Semua urusan perusahaan telah diserahkan kepada kami. Bagaimana kalau begini? Mari kita bicara lagi setelah Yi Yuhan pulih dari sakitnya. Si Eisun, biar saya katakan yang sebenarnya. Yi Yuhan, karena dia salah mengelola perusahaan, dipecat oleh Dewan Direksi Perusahaan. Sekarang semua urusan mengenai grup Yunran diputuskan oleh putra saya dan saya. Jika Anda punya sesuatu, bicaralah saja dengan kami. Dipecat. Kalau begitu ini bahkan lebih sederhana. Tidak perlu bicara. Keluarga Ye Anda telah kehilangan kesempatan kerja sama ini. Si Eisun. Tapi kami sudah memenangkan tender. Orang yang memenangkan tender bernama Yi Yuhan. Bukan salah satu dari kalian berdua. Tidak, C. Eisun. Saya pasti bisa melakukan lebih baik daripada Yi Yuhan. Saya telah memahami proposal ini secara menyeluruh. Tolong lihat revisi dan saran saya di sini. Ini adalah investasi yang saya amankan. Ini adalah sponsornya, keamanan. Tidak, C. Eisun. Anda setidaknya harus memberitahu saya mengapa saya gagal. Ingin tahu mengapa Anda gagal begitu? Baiklah. Bukankah nama Yi Yuhan tertulis di proposal? Yi Yuhan tidak datang hari ini, tetapi kalian berdua yang datang. Jika kontrak ini ditandatangani, bukankah itu merupakan penipuan komersial? Bagaimana ini bisa menjadi penipuan komersial? Dua pilihan. Pertama, Yi Yuhan datang sendiri. Kita tanda tangani kontraknya dan semua orang senang. Kedua, perusahaan kami mencari mitra yang berbeda. Si Eisun. The film Si was Eisun. translated and narrated by M Media. Apa? Liu Kun, ini bukan waktunya untuk bercanda. Saya masih terbaring di rumah sakit sekarang. Siapa yang punya waktu untuk bercanda denganmu? Percaya atau tidak? Ketika keluargamu hancur, jangan datang menangis padaku. Apa yang dikatakan Liu Kun? Ada apa? Apakah kamu kehilangan akal? Apa yang sebenarnya terjadi? Ayah. Liu Kun berkata, menantu keluarga Ye itu Liran. Tampaknya memiliki koneksi besar dengan grup Xinjiang. Jiang Yu, sekretaris utama Presiden grup Xinjiang, memanggilnya Tuan Muda. Apa? Bodoh. Apakah kamu tahu apa yang telah kamu lakukan? Apakah kamu tahu Tuan Muda grup Xinjiang sebenarnya berarti apa? Cepat minta maaf padaku. Ya. Halo. Selidiki untukku. Periksa menantu numpang keluarga Ye itu untukku. Di mana Liran? Apel. Lancang. Siapa yang menyuruhmu menyerang? Apakah aku menyuruhmu menyerang? Kirimkan lokasinya padaku. Jika Liran kehilangan sehelai rambut pun, aku akan mengambil nyawa anjingmu. Cepat. Yuhan, ada apa denganmu? Mengapa kau terlihat murung sepanjang hari? Apakah ini karena si tidak berguna itu? Menantu yang tinggal di rumahmu. Ini tidak ada hubungannya dengan Liran. Ini masalah perusahaan. Hanci, di sini. Hanci, kapan kamu kembali ke negara ini? Hansi mantan teman sekelas Ye Yuhan. Saya sudah kembali selama lebih dari setahun. Saya sibuk dengan urusan bisnis selama setahun terakhir ini. Jadi, saya belum sempat bertemu dengan teman-teman sekelas lama. Yuhan, saya sangat merindukanmu. Yuhan, kamu tidak tahu. Hanci sekarang adalah manajer dari perusahaan besar. Gaji tahunannya mencapai jutaan. Yuhan, aku akan ke kamar kecil dulu. Liran, mengapa kamu di sini? Izinkan aku memperkenalkanmu. Ini suamiku Liran. Saudara, kamu benar-benar diberkati. Karena benar-benar menikahi primadona kampus kita. Mengatakan kamu adalah katak yang memakan daging angsa. Tidak akan berlebihan. Teman sekelas SMA Yuhan. Hanzei. Terima kasih atas pujiannya. Bisa menikahi angsa putih kami. Saya juga merasa sangat terhormat. Hanci, kamu mungkin belum tahu. Liran ini tidak menikahi Yuhan kita, tetapi adalah menantu yang tinggal di rumah. Menantu numpang. Yuhan, saya ingin tahu di mana suamimu menantu numpang itu saat ini bekerja. Saya sedang di rumah mengurus istri saya sekarang.
Saya tidak punya pencapaian besar apapun, hanya apa yang sering orang sebut. Suami di rumah. Suami rumah tangga. Jadi kamu pikir kamu pantas untuk Yuhan? Aku belum pernah melihat orang setidak tahu malumu. Kamu bahkan membuat istrimu keluar dan bekerja keras mencari uang untuk menghidupimu. Saya punya istri yang menopang saya. Apakah kamu cemburu? Shouki menceritakan semuanya padaku. Perusahaan Yuhan sedang menghadapi kesulitan. Apa yang bisa kamu lakukan untuk membantunya? Tapi saya berbeda. Saya sekarang adalah wakil direktur Departemen Keuangan di grup Xinjiang. Saya bisa membantu Yuhan. Saya menyarankanmu untuk bersikap masuk akal. Tinggalkan Yuhan secepat mungkin. Hanshi, ini adalah kehidupan kami sebagai pasangan. Apa urusanmu? Maafkan penglihatan saya yang buruk. Saya sudah lama berada di klub malam, dan saya belum pernah melihat gadis secantik ini. Ayo, biarkan saya menyentuh wajah cantikmu. Ini adalah kesempatan untuk pamer di depan Yuhan. Siapa yang begitu buta sampai membuat masalah distan saya Hanshi? Tidak ingin hidup damai di dunia ini lagi. Liren, lihat Hanshi. Apakah kamu ini laki-laki? Kamu tidak punya harapan. Jangan takut, saya di sini. Dia tidak akan berani melakukan apapun. Dari mana kamu berasal, nak? Beraninya kamu ikut campur dalam urusanku. Keluar dari sini, menyuruhku keluar. Kamu dari geng mana? Coba kamu keluar dan tanyakan siapa saya. Saya sarankan kamu enyah dari sini sekarang juga. Kalau tidak saya akan. Saya tidak peduli kamu dari geng mana. Beraninya kamu mengganggu kesenangan saya. Saudara-saudara, hajar dia. Jangan pukul saya salah kakak. Berhenti. Nah, katakan kamu dari geng mana? Kakak, saya salah. Saya hanya seorang akuntan bau. Tolong ampuni saya. Saya tidak akan pernah berpura-pura lagi. Sekarang saya ingin bermain dengan kedua. Gadis ini kamu tidak keberatan kan? Tidak keberatan. Kakak, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Seperti ini. Saya akan keluar dan berjaga untuk kalian. Enya. Saya akan keluar. Kakak, selamat bersenang-senang. Bersenang-senanglah. Hanshi, mengapa kamu bisa seperti ini? Nah, dia istrimu. Biarkan saya bermain dengan istrimu, atau saya akan membunuhmu. Saya tidak tahu kamu dari geng mana. Apakah kamu kenal seseorang bernama Lihu? Kenapa kamu peduli? Apakah saya mengenalnya atau tidak? Kamu tidak pergi kan? Baiklah, kalau begitu saya akan membunuhmu dulu, lalu bermain dengan istrimu. Berhenti. Berani menyentuhnya. Saya akan pastikan kamu tidak melihat matahari besok. Dia lagi. Tuan Muda Shang? Saya. Tuan Mudali. Tuan Mudali, bukankah kamu menantu yang tinggal di rumah Yuhan? Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Xianglan, tuan muda dari keluarga Shang, salah satu dari 4 keluarga besar di Jiangcheng, memanggilnya Tuan Mudali. Dia hanya menantu yang tinggal serumah. Bagaimana ini mungkin? Zhanglan. Saya baru saja akan meminta Paman Hong meratakan keluarga Shangmu. Tuan Mudali, sebelumnya saya buta dan gagal mengenali orang hebat, dan menyinggung Anda dan istri Anda. Kalau begitu, jadi mulai sekarang, ketika Anda berada di Jiangcheng, serahkan semuanya kepada saya. Contohnya, misalnya, hal-hal tidak menyenangkan tertentu, agar tidak mengotori tangan Anda. Tuan Muda Xiang ini, saya benar-benar tidak tahu bagaimana saya menyinggung Anda. Saya mohon Anda mengampuni hidup saya. Hanya kali ini saja. Hanya. Minta maaf padaku. Minta maaf pada Tuan Mudali. Tuan Mudali, ampuni hidup saya. Tuan Mudali, lihat. Bagaimana kita harus menangani orang ini? Lupakan saja. Di mana Yuhan dan saya berada. Saya tidak ingin melihatnya lagi di masa depan. Kenapa kamu berdiri di sana tertegun? Lempar dia keluar. Ya, terima kasih Tuan Mudali. Terima kasih Tuan Muda Shang. Tuan Mudali, saya ingin tahu apakah Anda akan memberi saya kehormatan untuk makan bersama. Saya ingin meminta maaf kepada kalian berdua. Sudah beberapa hari tidak bertemu. Kamu sudah berubah pikiran. Saya ingat. Keluargamu bergerak di bidang properti kan? Dia memperingatkan saya. Insiden lokasi konstruksi. Dia pasti berada di baliknya. Tepat sekali. Jika ada sesuatu, silakan beritahu saya.
Nenek dan paman tertua. The film was Mengapa mereka translated menelpon berkali-kali? and narrated by Siapa tahu. M-Media. Ponsel saya juga sudah dibanjiri panggilan. Jangan khawatirkan mereka. Jika mereka punya sesuatu yang penting, mereka pasti akan datang, tak perlu menelepon balik. Tidak perlu menelepon mereka kembali. Kau, trik apa yang sedang kau mainkan sekarang? Saya tidak melakukan apa-apa. Saya telah disalimi. Mengapa kita menginap di hotel? Berapa biaya ini untuk 1 malam? Pemboros. Menghabiskan uang ini sepadan. Bukankah kamu sedang dalam suasana hati yang buruk? Anggap saja ini sebagai cara untuk bersantai. Baiklah. Nenek, sudah saya bilang. Yi Yuhan ini tidak mungkin kabur dengan liran kan? Saya sudah mencari ke seluruh Jiangchen, tetapi belum menemukan salah satu dari mereka. Sekarang ponsel mereka juga tidak bisa dihubungi. Apa yang akan kita lakukan? Proyek senilai 3 miliar yuan. Jika kita tidak menamankannya, ketika saya turun ke alam baka, bagaimana saya akan menghadapi kakakmu? Sungguh dosa, sungguh bencana. Nenek, tolong jangan panik dulu. Paman ketiga, bibi ketiga. Lihat perbuatan baik yang telah dilakukan putri dan menantu kalian. Jika sesuatu terjadi pada nenek, aku tidak akan melepaskan keluarga kalian. Yuking, bagaimana kamu bisa berbicara dengan orang yang lebih tua seperti itu? Tapi Feng Hua Gaoshan, aku tidak bisa disalahkan karena mengkritik kalian berdua. Lihat bagaimana kalian membesarkan anak kalian. Dia benar-benar tidak tahu hukum. Tidakkah mereka bisa lebih memikirkan kepentingan keluarga? Ya. Sebenarnya, Yuhan menelepon saya. Dia bilang dia sedang dalam suasana hati yang buruk. Pergi keluar kota untuk bersantai beberapa hari. Apa? Ini keterlaluan. Pada saat seperti ini. Diam. Kau berani mengkritik mereka? Jika bukan, karena ide busuk yang dicetuskan keluargamu, menendang Yuhan keluar dari Dewan Direksi dan memecatnya dari jabatannya. Jika Yuhan tidak ditemukan, kita berisiko kehilangan beberapa miliar yuan. Apakah kau mengerti itu? Nenek, kami tidak tahu apa yang Yi Yuhan lakukan pada orang-orang di Departemen Proyek Shenjian. Ramuan memikat macam apa yang dia berikan kepada mereka, sehingga mereka bersikeras hanya bekerja dengannya. Diam. Kau masih menfitnah saudaramu. Biar ku beritahu ini. Jika proyek ini gagal, perusahaan keluargamu, maka serahkan saja semuanya kepada Yuhan. Dan milikmu keluarga kedua juga, sekelompok orang yang tidak bisa mencapai apa-apa, tetapi pandai menacaukan segalanya. Sekarang hanya kau yang tersisa. Teruslah hubungi Yuhan. The Nenek, film was translated saya menelepon and mereka. narrated Saya by benar-benar M-Media. tidak bisa menghubunginya. Kami sudah menelepon selama 2 hari 2 malam. Coba lihat. Meskipun kau tidak bisa tersambung, teruslah menelpon. Baiklah. Kalau begitu saya akan coba lagi. Izin sepupu, apa yang membuatmu memutuskan untuk menelepon larut malam begini? Liran. Di mana kalian berdua? Mengapa kamu tiba-tiba mengkhawatirkan di mana Yuhan dan saya berada? Di antara kita kerabat, kita pasti perlu saling peduli. Kakak ipar. Di mana Yuhan? Suruh dia angkat telepon. Yuhan sedang tidur. Jika kamu punya sesuatu untuk dikatakan, katakan saja padaku. Kakak ipar, begini. Beberapa waktu lalu, itu adalah orang-orang di Dewan Direksi. Mereka secara pribadi menyingkirkan Yuhan dari permainan. Mereka ingin memonopoli keuntungan seluruh proyek. Namun 2 hari terakhir ini, berkat upaya tak kenal lelah ayahku dan aku, kami sudah menyelesaikan masalah itu. Yuhan, dia bisa segera kembali ke perusahaan dan mengambil alih tanggung jawab penuh. Lihat. Tapi, Yuhan bilang dia tidak ingin kembali ke Jiangchen, tempat yang menyakitkan hati itu. Setelah benar-benar dipatahkan hatinya oleh kerabatnya sendiri, pasti sulit untuk memperbaiki keadaan sepupu. Liran, kami bisa memberikan kompensasi kepada Yuhan. Tidak perlu. Bajingan ini. Beraninya dia menutup teleponku. Kau cari mati. Telepon lagi. Ye Jun, kamu sudah selesai atau belum? Yuhan sudah bilang, dia tak ingin segera kembali ke Jiangchen. Liran, ini aku. Ini taman tertua. Nasihat apa yang kamu miliki? Liran, beritahu Yuhan, selama dia setuju untuk kembali, aku bisa menyetujui syarat apapun yang kau ajukan. Benarkah? Benarkah? Kalau begitu baiklah, suruh nenek datang sendiri dan mengundangnya. Jika kamu setuju, kita akan pulang besok pagi. Ini keterlaluan-keterlaluan.
benar-benar tidak berbakti, melanggar hukum, memintaku mengundang junior seperti dia. Logika macam apa itu di dunia ini? Mustahil. Tidak akan pernah seumur hidup ini. Nenek, mohon tenang-tenanglah. Biarkan dia tidak berbakti jika dia mau tidak berbakti. Saat ini, kita terutama perlu mempertimbangkan kepentingan keluarga kita. Apa katamu? Kau anak durhaka. Apakah kau mencoba membuatku marah sampai mati? Apakah kau menasihatiku mengalah padanya? Tidak, Nenek. Aku. Anda salah paham maksudku. Tidak. Liran. Kita melakukan ini, bukankah ini agak keterlaluan? Membuat nenek datang sendiri untuk mengundang kita. Ini agak durhaka bukan? Tidak ada pilihan. Siapa suruh kerabat kita bersikap seperti ini? Tapi tidak peduli bagaimana aku memikirkannya. Nenek tidak mungkin setuju. Yuhan, kamu terlalu baik hati. Dan kamu tidak cukup mengenal kerabat keluarga kita. Tunggu saja. Yejun. Nyonya besar setuju untuk datang dan mengundangmu. Kirimkan aku alamatnya. The film was translated and narrated by M Media. Yuhan, ketika kamu bertemu nenek besok, kamu harus menjaga ketenanganmu. Jika ada yang ingin dikatakan, biarkan mereka bicara duluan. Pikirkan sebelum bertindak. Kalau tidak, mengingat kepribadianmu, kamu akan diperas secara moral lagi dan dikendalikan sepenuhnya. Aku mengerti. Yuhan, kau gadis. Tidakkah kau akan datang dan membantu nenek? Diam. Yuhan, nenek minta maaf padamu. Nenek membiarkanmu menderita perlakuan tidak adil. Nenek meminta maaf padamu. Baiklah, masuklah ke mobil. Kembalilah bersama nenek. Nenek, Yuhan, kau tidak tahu. Nenek mengkhawatirkanmu beberapa hari terakhir ini. Batuknya semakin parah. nenek. Aku minta maaf. Cukup. Mari kita kembali. Nenek sangat keras. Itu bukan untuk sengaja mempersulitmu. Proyek ini penting. Sangat mungkin untuk memungkinkan keluarga kita untuk bergabung dengan jajaran keluarga tingkat pertama. Kau harus memprioritaskan situasi keseluruhan. Dengan cara ini, nenek akan bisa ke alam baka nanti dan membanggakan diri pada kakekmu. Nenek, jangan khawatir. Aku pasti akan bekerja keras dan aku tidak akan mengecewakanmu. Sial. Nona Ye, Anda akhirnya tiba. Ini pasti suami Anda, bukan? Pria yang tampak berbakat. The film was Berwibawa. translated and narrated Mari by duduk M dan Media. bicara. Xiaomin, sajikan teh yang enak. Baiklah, Kami tidak akan minum teh. Kami akan minum air matang. Tunggu. Sajikan air yang enak. baiklah. Ada apa dengan Seo Sun? Dia tidak seperti ini ketika kita datang sebelumnya. Apa yang kamu takutkan? Pelayanan yang penuh perhatian ini menunjukkan bahwa budaya perusahaannya bagus. Kita bisa bekerja sama dengan percaya diri. Seo Sun, ini proposal saya. Anda bisa melihatnya. Tidak perlu melihat. Aku sudah melihatnya berkali-kali sampai berlumut. Proposal Nona Ye. Ditulis dengan cukup. Bisa disebut sebuah karya seni. Kapan kita akan menandatangani kontrak ini? Benar, ini adalah kontraknya. Mohon Anda lihat. Itu benar. Ketika aku menerima proposal ini, aku pikir ini luar biasa bagus. Setelah Cheo Gao kami membacanya, dia memujinya bahkan lebih tinggi lagi. Sejujurnya, jika Anda tidak datang, aku pasti sudah kehilangan pekerjaanku. Anda terlalu memuji saya. Seo Sun. Terima kasih. Rendah hati. Terlalu rendah hati. Nona Ye mohon periksa kontraknya dengan cermat. Di sini, beberapa detail. Jika Anda tidak puas dengannya, kita bisa berdiskusi dan membuat perubahan. Baiklah, Yuhan, bagaimana perkembangan proyeknya? nenek, semuanya baik-baik saja. Sudah ditetapkan untuk menandatangani kontrak lusa pagi. Yuhan,
Kau adalah pahlawan besar keluarga kita. Terima kasih atas kerja kerasmu beberapa hari terakhir ini. Kau harus pulang lebih awal hari ini. Dan beristirahatlah dengan baik. Lusa pagi pergilah ke perusahaan untuk menyelesaikan prosedur. Dan bergabung kembali dengan staf. Baiklah, kalau begitu The kami film akan was pergi dulu. translated and narrated by M Media. Ibu. Ibu benar-benar menyerahkan proyek ini pada Yuhan. Dia hanyalah seorang wanita. Dan dia juga masih muda. Dia belum mengalami kejahatan sifat manusia. Nenek. Sebenarnya Yuhan sendiri baik-baik saja. Hanya saja. Anak itu liran. Anak itu cukup gelisah akhir-akhir ini. Aku khawatir. Yuhan mungkin tertipu olehnya. Dan melakukan sesuatu yang mengkhianati keluarga Ye kita. Bagaimana mungkin aku tidak tahu? Yuhan lusa pagi akan pergi ke perusahaan untuk menyelesaikan prosedur perekrutan kembali. Penandatanganan kontrak dijadwalkan lusa pagi. Kalian berdua, lusa pagi, pergilah menandatangani kontrak menggantikan Yuhan. Bukankah itu solusinya? Ibu masih orang yang memikirkan segalanya dengan matang. Nenek, harus ibu. Jangan khawatir, aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Ye Yuking, mengapa harus kau? Di mana Chai Elba dari HRD? Tentu saja dia dipecat. Untuk apa lagi? Perusahaan kita sendiri, ada apa dengan selalu menggunakan orang luar? Dipecat. Saudari Bai dulu adalah manajer SDM terkenal di industri. Dia menetap setelah menikah. Dan baru kemudian, dia bersedia menangani SDM perusahaan kita. Hak apa yang kau miliki untuk memecatnya tanpa alasan? Mengapa kamu melampiaskan kemarahanmu padaku? Dia dipecat oleh paman tertua. Mengapa kamu mencoba memamerkan otoritasmu di sini? Aku akan menelpon paman tertua sekarang juga. Nomor yang kamu hubungi sedang sibuk. Bukankah kamu juga dipecat? Perusahaan ini tidak ada hubungannya lagi denganmu kan? Mengapa kamu begitu peduli? Seharusnya kamu pulang dan tidur sambil memeluk suamimu yang tak berguna. Ye Yuking, dia adalah iparmu. Jika kau berbicara omong kosong seperti itu lagi, jangan salahkan aku jika bersikap kasar padamu. Ye Yuhan, kamu berani memukulku. Ye Yuhan, kamu dipermainkan seperti orang bodoh dan diputar-putar. Jadi mengapa kamu bersikap sok di depanku saat kamu datang ke perusahaan? Paman dan Ye Jun sudah pergi ke grup Jenjiang untuk menandatangani kontrak. Juga, posisi direktur utama perusahaan. Kamu bahkan tidak boleh memikirkannya. Nenek hanya menghiburmu tentang itu. Apa katamu? Yuhan, apakah ada masalah? Nenek tidak pernah berniat agar aku kembali ke perusahaan, kan? Siapa yang mengatakan itu? Saya pribadi yang memberi perintah. Siapa yang berani membangkang? Pergi saja ke perusahaan. Seseorang akan mengurus semuanya untukmu. Orang yang mengatur segala sesuatu untukku. Apakah itu Yuking? Yuhan, nenek tidak sengaja menipumu. Tetapi, perusahaan sebesar itu dan harus melaksanakan proyek sebesar itu di masa depan. Liran itu The film memiliki was ambisi translated serigala. Kita and harus waspada narrated by terhadapnya. M Media. Cukup nenek. Aku bukan anak berusia 3 tahun lagi. Kau memegang posisi nominal di perusahaan. Bukankah itu sudah cukup baik? Baiklah, kalau begitu izinkan aku bertanya padamu. Sekarang Paman dan Ye Jun, apakah mereka sudah ke grup Xinjiang untuk menandatangani kontrak? Yuhan, nenek melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Proyek senilai 3 miliar. Yuhan, kau masih muda dan tidak bisa menanganinya. Ikuti pamanmu dan dapatkan pengalaman. Jika proyek berhasil, kau akan mendapatkan bagian dari keuntungan. Bukankah itu bagus? Berhenti bicara. Aku membencimu. Yuhan, kamu kembali. Apakah kamu menandatangani kontrak? Juga apakah kamu mendapatkan kembali perusahaan itu? Yuhan, kau apa ini? Yuhan, 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 Yuhan. Yuhan. Ada apa denganmu? Apa yang sebenarnya terjadi? Cukup. Proyek itu, kontrak itu, perusahaan itu. Tidak ada hubungannya lagi denganku. Jangan bertanya. Aku ingin sendirian. Bukankah sudah kubilang jangan menggangguku? Yuhan, ini aku. Liran, aku sangat lelah. Ceritakan apa yang terjadi. Aku pergi ke perusahaan hari ini. Nenek tidak pernah berniat untuk mempekerjakanku kembali. Paman dan Ye Jun sudah dalam perjalanan ke Xinjiang. Grup untuk menandatangani kontrak menggantikanku. Saya benar-benar meremehkan keluarga vampir ini. Liran, apa yang harus kita lakukan? Yuhan,
Jangan khawatir. Apa yang menjadi milikmu adalah milikmu. Tidak ada yang bisa mengambilnya. Liran. Apakah tidak ada buah lagi? Baiklah, Nona The segera film datang. was translated and narrated Enak by sekali. Media. Putriku tersayang. Buahmu. Apakah kau mencoba mati? Liran. Katakan padaku, menurutmu mereka benar-benar akan datang memohon pada kita? Jangan khawatir. Dalam beberapa hari ini, hal-hal yang saya katakan, mana yang belum tercapai. Kalau begitu aku harus merepotkanmu. Kesatriaku. Itu Yejun. Jawablah. Bersikaplah dingin. Kamu adalah seorang putri. Sepupu. Ada apa? Yuhan, saya ingin tahu apakah suamimu bersamamu. Langsung saja ke intinya. Tidak ada, aku tutup teleponnya. Baiklah, kalau begitu. Saya mengirimkan beberapa hal ke alamat emailmu. Sebaiknya kamu memeriksanya saat tidak ada orang lain di sekitar. Jangan bilang saya tidak memperingatkanmu. Ada apa, Yuhan? Tidak ada, kau keluar dulu. Cepat keluar dan tutup pintunya. Yuhan. Apa yang terjadi, Yuhan? Liran, aku baik-baik saja. Jangan masuk. Yuhan, apakah kamu menerima emailnya? Apa sebenarnya yang kau inginkan? Apa sebenarnya yang kalian semua coba lakukan? Yuhan, tidakkah kamu tahu apa yang ingin kami lakukan? Saya hanya punya satu permintaan, yaitu temani saya untuk menandatangani kontrak. Beritahu Sun Li dengan jelas, untuk membiarkan kami menandatangani kontrak, bahwa itu adalah niat sukarlamu. Mustahil. Benarkah begitu? Kalau begitu saya khawatir saya tidak bisa membantumu. Saya juga tidak tahu kapan foto-foto dan rekaman ini akan muncul di ponsel Liran. Yuhan, saya memberimu waktu 1 jam. Saya harap kamu tidak akan mempersulit saya. Dan juga 132 juta yang paman ketiga hutan pada keluarga kita. Sudah waktunya untuk membayarnya kembali, bukan? The film Liran, was translated and apa sebenarnya yang narrated harus by kulakukan? Media. Feyo. Hei Feyo, aku harus segera tahu lokasi Yejun. Ya Tuan Muda, aku menemukannya. Yejun ada di kedai teh di pusat kota. Sedang minum teh dengan seorang pria bernama Anci. Aku sedang dalam perjalanan ke sana. Bagus. Tahan dia. Aku akan segera ke sana. Apapun yang kau lakukan pada Yuhan, aku akan membuat kalian semua membayar. Saudara Han, kami benar-benar berutang banyak padamu kali ini. Setelah masalah ini diselesaikan, saya akan memberimu hadiah yang besar. Tapi apakah ini akan berhasil? Menantu laki-laki yang tinggal serumah dengannya itu tidak biasa. Dia luar biasa sulit untuk dihadapi. Saudara Han, meskipun kamu adalah teman sekelas Yi Hyuhan, tapi kamu masih belum memahaminya. Tidak mungkin baginya untuk memberitahu siapapun tentang masalah ini. Kamu tunggu saja. Dalam waktu 1 jam, dia pasti tidak akan bisa bertahan dan akan menelepon saya. Mengapa saya selalu memiliki firasat buruk? Kalian para eksekutif perusahaan selalu bertindak hati-hati. Setelah masalah ini diselesaikan, saya akan memanfaatkan kesempatan ini, memungkinkan kamu untuk memenangkan hati sang jelita. Benarkah begitu? Itu bukan urusan saya. Itu benar-benar bukan urusan saya. Itu dia. Yejun yang menyuruh saya melakukan semua itu. Dia memaksa saya untuk membuat rekaman. Dia bahkan menyuruh saya menyebarkan rumor, mengatakan bahwa Yuhan tidur dengan C.E. Usum dari Taman Proyek. Bajingan. Yejun, kau benar-benar sepupu Yuhan yang luar biasa, bukan? Itu benar. Foto-foto dan rekaman itu memang semuanya palsu. Namun mengingat kepribadian Yi Yuhan,
Dia tidak akan mengizinkan foto-foto itu bocor keluar. Dia hanya menahan amarahnya dalam diam. Dan patuh ikut denganku untuk menandatangani kontrak. Binatang. Hewan. Apakah kau ini manusia? Dia adalah sepupumu. Kau sampah tak berperi kemanusiaan. Hari ini, kau bunuh The aku. film was translated Atau, and Kau buat dia narrated by patuh M. menandatangani Media. kontrak denganku. Lihat dirimu. Keadaanmu sekarang. Semua yang terjadi adalah karena kau sampah ini. Itulah mengapa semuanya berakhir seperti ini hari ini. Tuan Mudali. Saya salah Tuan Mudali. Saya benar-benar salah. Saya hanya sesaat dibutakan oleh kebodohan. Tolong ampuni saya. Saya teman sekelas Yuhan. Kau masih berani menyebut Yuhan. Pengecut. Mengapa kau memohon padanya? Apa kau benar-benar berpikir dia akan membunuh kita? Dia hanya sampah. Bawa mereka berdua pergi. Ya. Yuhan, kamu akhirnya sadar dan menelepon nenek. Bagaimana? Kapan kamu akan pergi menandatangani kontrak? Sekarang. Bagus. Di mana ya, Jun? Yuhan, masalah antara kamu dan Xiao Jun, nenek tahu semua tentang itu. Kamu datang ke rumah leluhur dulu. Kita akan pergi menandatangani kontrak bersama. Yuhan. Bukankah ini pahlawan besar keluarga Yi kita? Cepat datang dan duduklah. Yuhan, kemarilah duduk di sini bersama nenek. Ayo pergi, cepat pergi dan tanda tangani kontraknya. Baiklah. Yuhan. Semua hal yang dilakukan Xiao Jun, semuanya demi keluarga Yi kita. Jangan menyimpan dendam padanya. Hal-hal itu semua palsu. Semua orang tahu itu. The Diam. film was translated and narrated by M. Media. Tidak apa-apa. Anel. Mengapa anak ini tidak mengangkat telepon? Paman tertua. Apakah kau mencari putra kesayanganmu? Lirat. Bagaimana kau bisa ada di sini? Apa yang kau lakukan pada Xiao Jun? Yuhan. Apakah kau bodoh? Apakah kau pikir aku akan mempercayai hal-hal itu? Suami aku. Baiklah. Jika terjadi sesuatu di masa depan, jangan menanggungnya sendirian. Kau harus memberitahuku mengerti. Lirat. Apa sebenarnya yang terjadi pada Xiao Jun? Di mana dia? Ayah, Xiao Jun. Ayah, selamatkan aku, ayam. Lirat, apa kau gila? Ini penculikan. Penculikan. Ye Jun berkolusi dengan eksekutif perusahaan, menjebak orang lain, memfitnah orang lain, dan merencanakan proyek yang melibatkan 3 miliar. Aku sudah menulis surat dakwaan. Keluarga Yinmu, tunggu saja membusuk di penjara. Kau bicara omong kosong itu benar-benar sampah. Ayah, aku tidak mau masuk penjara, cepat selamatkan aku, ayam. Suami, apakah kamu benar-benar melakukan ini? Apakah dia benar-benar akan masuk penjara? Apakah kau ingin dia masuk penjara? Ya. Tapi, bagaimanapun juga mereka adalah kerabat. Serahkan saja padaku. Lirat, Yuhan, dia adalah saudaramu. Apa kau sudah lupa? Kalian tumbuh besar bermain bersama sejak kecil. Dia saudaramu, kau tidak boleh sekejam ini. Selamatkan saudaramu. Pamanmu hanya punya satu putra ini. Yuhan. Paman memohon padamu. Paman berlutut padamu. Tolong selamatkan saudaramu. Suami, Jika bukan demi Yuhan, aku pasti akan menuntutnya sampai dia membusuk di penjara. Aku bisa membebaskannya. Tapi aku punya syarat. Setuju. Asalkan kau melepaskan Xiao Jun, aku akan menyetujui syarat apapun yang kau tetapkan. Aku khawatir kau tidak bisa mengambil keputusan mengenai hal ini. Biarkan Nyonya Tua yang memutuskan. Xiao Jun, apa yang terjadi padamu? Liran, apa yang ingin kamu lakukan? Apakah kamu mencoba memberontak? Nenek, kau bilang aku ingin memberontak. Kalau begitu aku akan memberontak sekali ini, saja hari ini. Tahu, Ini pengacara Qin Qinran. Pengacara terbaik di seluruh provinsi. Kedua dokumen ini adalah perjanjian pengalihan saham milik paman dan keluarganya. Silakan lihat. benda ini, aku tidak akan menandatanganinya. Nenek, aku sarankan nenek tidak merobeknya.
Membawa serigala masuk ke dalam rumah. Membawa serigala masuk ke dalam rumah. Ye Yuhan. Apakah kamu akan melihat keluarga Ye dihancurkan oleh suamimu ini? Tidak bisakah kamu melihat ambisi serigalanya? Nenek, aku yakin aku sudah cukup berbaik hati. Jika bukan karena kamu dan paman mendorongku terlalu jauh, bagaimana mungkin semuanya berakhir seperti ini? Semua ini sekarang sepenuhnya adalah perbuatanmu sendiri. Ibu. Nenek, aku sarankan nenek berhenti berpura-pura. Hu Jisi tabib nasional agung dari ibu kota. Tuan Hu ada di sini. Aku tidak akan membiarkan apapun terjadi padamu. Tuan Hu silakan. Tuan muda ini bukan apa-apa. Menyembuhkan dan menyelamatkan orang adalah tugasku. Yuhan. Bukankah nenek sudah baik padamu? Bukankah nenek menyayangimu saat kamu masih kecil? Saat kakakmu masih hidup? Betapa patuhnya kamu. Tapi sekarang, itu semua karena aliran ini. Lihatlah keadaan yang dia bawa ke dalam keluarga kita. Sekarang kakakmu sudah tiada. Apakah kamu akan membiarkan orang luar menggertak nenek? Nenek, Liran tidak menindasmu. Selain itu, ketika kakak masih hidup, dia tidak pernah memperlakukan Liran sebagai orang luar. Yuhan, apakah kamu benar-benar akan melakukan ini? Jangan lupakan. Ketika kamu lulus kuliah dan memulai dari nol, ketika kamu meminjam uang di mana-mana untuk memulai perusahaan, paman tertua dan paman keduamu yang membantumu keluar dari kesulitan. Nenek, tolong jaga ucapan nenek. Itu bukan amal. Itu adalah investasi. Selama bertahun-tahun ini, Yuhan telah bekerja tanpa lelah siang dan malam demi perusahaan. Namun cabang pertama dan cabang kedua hanya menuai hasilnya, tanpa menawarkan bantuan sama sekali. Paman tertua, tanyakan pada dirimu sendiri dengan jujur. Dividen selama bertahun-tahun ini, berapa kali lipat jumlah investasi awalmu? Jika bukan ribuan kali lipat pasti ratusan kali lipat kan? Bagaimana kau tega merebut perusahaan dari Yuhan? Dan kau bajingan tak berperasaan. Rasakan dadamu, apakah kau masih punya hati nurani? The film was translated and Perjanjian hari narrated ini, by M. kau harus Media. menandatanganinya. Mau tidak mau. Paman tertua, tolong telepon bibi kedua. Dan minta dia datang juga. Yi Yuhan, apakah kamu masih anggota keluarga Ye? Kamu malah membantu Liran orang luar untuk menindas keluargamu sendiri. Kamu pengkhianat, dasar celaka. Jika aku mendengar kau mengutuk Yuhan lagi, aku akan memukulmu setiap kali aku mendengarnya. Kamu, ibu, lihat suamiku meninggal lebih awal. Sekarang siapapun bisa menginjak-injak kami. Apakah masih ada keadilan di dunia ini? Lebih baik aku mati saja. Ibu, kamu harus menegakkan keadilan untuk kami. Tanda tangani. Ibu, Aku bilang tanda tangani. Nenek, bagaimana nenek bisa mendengarkan sampah Liran itu? Aku sudah sangat dekat untuk berhasil. Tinggal sedikit lagi. Jika kita tidak bisa memilikinya, mereka juga tidak boleh bermimpi mendapatkannya. Ayah, utang paman ketiga pada keluarga kita sebelumnya itu. Apakah surat utangnya masih ada? Aku ingin menagihnya kembali sekarang juga. Kalau begitu Yi Yuhan, saat ini sama sekali tidak punya uang untuk memulai proyek itu. Kalian diskusikanlah. Aku lelah. Aku akan kembali beristirahat. Ayah, apakah masih ada atau tidak? Lupakan saja nak. Liran ini. Ada yang tidak beres. Apa yang tidak beres? Dia hanya mengenal beberapa orang itu saja. Jangan bilang, mungkinkah dia Tuan Mudali dari keluarga pertama bangsa naga? Aku hanya ingin membuat keluarga mereka tidak nyaman. Aku hanya ingin menghancurkannya. Totalnya hanya 12 juta. Sebenarnya uang ini, Yuhan sudah melunasinya bertahun-tahun yang lalu. Hanya saja saya punya pandangan jauh ke depan dan tidak menghancurkan surat utang itu. Bagus. Bagus. Liran, kau berani membandingkan koneksi denganku. Jika aku tidak membalas dendam ini, aku bersumpah, aku tidak akan cepat duduk dan makan. Oke. duduk. Ayo, angkat gelas kalian. Mari kita rayakan keberhasilan Yuhan kita mendapatkan proyek renovasi terbesar Jiangcheng dalam lebih dari 1 dekade. Ayo, ayo, ayo. Mari. Rayakan. Yuhan, proyek kita ini, kira-kira berapa uang yang akan kita dapatkan akhirnya? Ibu, rekening perusahaan sekarang hanya sedikit, di atas 700.000. Itu bahkan tidak cukup untuk modal awal proyek. Selain itu, kita masih perlu mencari investasi di mana-mana. Membicarakan keuntungan sekarang, masih terlalu dini. Lalu mengapa repot-repot berjuang keras untuk merebutnya? Baiklah.
Jika kau tidak mengerti, berhentilah ikut campur dengan anak-anak. Liran, kau sudah bekerja keras akhir-akhir ini. Ayah, itu tidak masalah. Mengapa kau di sini? Jika kau ingin mengatakan sesuatu, katakan di sini. Baik, kau yang mengatakan itu. Kalau begitu aku akan mengatakannya di lorong. Paman ketiga, 1,2 juta yang kamu The utang film pada was keluarga kami translated sebelumnya. and Bukankah narrated seharusnya by dibayar M sekarang? Media. Omong kosong. Uang yang aku utang pada keluargamu sebelumnya, Yuhan sudah membantuku membayarnya kembali. Benar Yang Jun. Jangan membuat masalah di sini tanpa alasan. Aku bersikap tidak masuk akal. Lalu apa ini? Siapa yang bisa membuktikan keluargamu mengembalikan uang itu? Tak tahu malu. Yuhan, catatan transfermu sebelumnya, log obrolan, dan rekaman panggilan, apakah kau menyimpan semuanya? Yuhan, kamu yang membayarnya kembali saat itu. Aku tidak terlalu memikirkannya saat itu. Bagaimanapun juga kita adalah kerabat, dan semuanya dibayar kembali secara tunai. Aku memberimu batas waktu. Sebelum besok malam, kamu harus melunasi utang itu. Kalau tidak, aku akan menuntut. Aku akan menuntutmu sampai mati. Liran, ini disebut menggunakan metode seseorang sendiri untuk menghadapi mereka. Kau, Apa yang kamu lakukan? Tetangga semuanya keluar dan lihatlah. Keluarga Yi berutang uang dan menolak membayar. Dan mereka bahkan membiarkan menantu laki-laki mereka memukul seseorang dan merebut surat utang. Semuanya keluar dan lihat. Ingat ini. Sebelum besok malam, kamu harus membayar uang itu kembali. Dan aku hanya menerima uang tunai. Serahkan uangnya. Serahkan surat utangnya. Jika kamu benar-benar tidak punya cara untuk melunasinya, dan kamu tidak ingin paman ketiga masuk penjara, sebenarnya aku punya ide bagus. Kamu bisa menggadaikan grup Yunran kepadaku. The film was Kau. translated and narrated by M Media. Keluar. Enya. Liran. Aku tidak hanya akan membunuhmu. Aku akan membunuh seluruh keluargamu. Das. Kemana tepatnya Liran pergi? Mengapa dia belum kembali? Dia hanya menantu yang tinggal serumah. Dan dia punya ibu yang sakit di rumah sakit. Solusi apa yang mungkin bisa dia temukan? Mari kita tunggu sebentar lagi. Jika benar-benar tidak berhasil, aku akan masuk penjara. Masuk penjara. Tidak, kau tidak boleh masuk penjara. Jika kau masuk penjara, apa yang akan terjadi padaku? Yuhan, kau sama sekali tidak boleh membiarkan ayahmu masuk penjara. Jika dia tidak masuk penjara, haruskah kita menukar perusahaan putrinya saja? Aku sudah muak. Aku sudah menjadi pengecut sepanjang hidupku. Biarkan aku berdiri teguh sekali saja. Baiklah. Apakah itu tidak apa-apa? Kalau begitu sudah diputuskan. Tidak, Yuhan. Kau tidak boleh membiarkan ayahmu masuk penjara. Jika ayahmu masuk penjara, bagaimana aku harus hidup? Ibu ini belum sampai sejauh itu. Bagaimana mungkin aku bisa hanya melihat ayahku masuk penjara? Yuhan, apakah kau pikir Liran melarikan diri? Apakah dia pikir keluarga kita sudah tamat dan meninggalkan kita? Ibu, bukankah kamu selalu tidak menyukai Liran? Sekarang, dia kabur, bukankah itu yang kamu inginkan? Dia tak perlu lagi muncul di hadapanmu setiap hari. Aku. Dulu aku menganggapnya cukup menyebalkan. Tapi belakangan The ini film dia was terlihat baik-baik saja. translated and Liran. narrated by M Media. Benar-benar. Di mana itu? Ibu, apa yang kamu cari? Yuhan, apakah kau lupa? Obat yang diberikan Liran padamu itu? Pria tua itu. Bukankah dia bilang itu tak ternilai harganya? Jika kau menjualnya saja, ayahmu akan baik-baik saja. Dan dana awal untuk proyekmu, bukankah kau juga akan memilikinya? Yuhan. Kau mau kemana? Liran, bisakah aku mendiskusikan sesuatu denganmu? Apakah ada sesuatu yang tidak bisa kita katakan secara langsung satu sama lain? Anong Ni Huangwan, apa yang akan kamu lakukan? Liran, haruskah kita menjualnya atau tidak? Menjualnya. Mengapa? Jika kita tidak membayar kembali uangnya Jun, ayah akan masuk penjara. Dan proyek kita juga tidak memiliki modal awal sebanyak itu. Anong Ni Huangwan adalah hadiah dariku untukmu. Sama sekali tidak boleh dijual. Aku sudah mengumpulkan uangnya. Serahkan dana awal itu padaku.
Liran, dari mana kamu mendapatkan uang sebanyak itu? Bagaimanapun juga, itu tidak dicuri atau dirampok. Anda bisa tenang. Mereka benar-benar memberikannya. 1.200.000. Dari mana Yi Yuhan mendapatkan uang itu? Bahkan jika dia menjual perusahaan sekarang, dia tidak akan bisa menjualnya dalam waktu singkat. Bagus. Bagus. Tapi 12 juta ini seharusnya seluruh kekayaan Yi Yuhan kan? Dia sekarang mungkin bahkan tidak bisa menjaga perusahaan tetap berjalan. Tapi itu bagus. Sekarang dia tidak punya uang sepeser pun dan tidak punya dasar. Proyek sebesar itu, investasinya akan sulit dinegosiasikan. Jika dia tidak hati-hati, dia akan dimakan habis. Sampai tidak ada sisa sedikit pun ketika mereka berada di ujung akal. Aku tidak percaya. Dia tidak akan pergi ke Nandak. The film was translated and narrated by M Media. Halo. Siapa ini? Baiklah. Kalau begitu saya harus merepotkan Tuan Muda Zhang. Tuan Mudali. Aku seharusnya berterima kasih padamu. Terima kasih telah memberiku kesempatan ini. Hal-hal yang kamu instruksikan, aku pasti akan memberimu jawaban sebelum sore ini. Pasti akan memberimu balasan sebelum sore ini. Baiklah, kalau begitu sudah ya. Saya tutup teleponnya sekarang. Ada apa? Nenek menelepon dan menyuruh kita datang. Masalah apa lagi yang dia coba timbulkan kali ini? Aku tidak tahu, ayo pergi. Yuhan, bagaimana investasi proyek perusahaanmu berjalan? Terima kasih atas perhatianmu, Paman. Aku pikir ini akan baik-baik saja segera. Tapi aku dengar perusahaanmu bahkan tidak bisa membayar gaji karyawannya sekarang. Perusahaan seperti itu, apakah itu bisa mendapat kepercayaan grup Shenjian? Bisakah itu benar-benar menarik investasi? Yuhan, alasan nenek memintamu datang ke sini kali ini bukan untuk hal lain. Hanya saja kami tidak ingin melihatmu bekerja keras selama berhari-hari. Semua usaha itu sia-sia. Nenek, apa yang ingin kamu katakan? Yuhan, sekarang ketika anggota keluarga sedang berbicara, bisakah orang luar menyela? Nenek, aku sudah bilang. Liran bukan orang luar. Inilah yang nenek pikirkan. Jika kamu benar-benar tidak bisa mendapatkan investasi, keluarga Ye dapat awalnya menginvestasikan 30 juta untuk membantumu menatasi kesulitan ini. Nenek kamu. Nenek, saya tidak tahu syarat apa yang Anda butuhkan. Kondisi apa yang kamu bicarakan? Kita semua keluarga. Hanya saja uang keluarga tidak datang dengan mudah. Keluarga harus mendapat untung kan? The film was Berapa banyak? translated and narrated by M Media. 40%. Angkat telepon. Yuhan, ini aku. Kau mengamankan grup Shenjian, proyek distrik komersial baru. Aku ingin tahu apakah kau butuh investasi. Investasi. Tentang masalah sebelumnya, aku tahu aku salah. Tapi mengenai urusan bisnis, ayahku yang memimpinnya. Dia bilang aku harus mengamankan status investor untuk proyek ini. Menurutmu, apakah ini nyaman? Apakah kau bersedia memaafkanku? Tentu saja ini nyaman. Benarkah? Kalau begitu bisakah kita bicara tatap muka? Aku akan menunggumu di rumah peristirahatan di barat kota. Oke, dan juga suamimu. Segalanya cukup tidak menyenangkan sebelumnya, kau tahu. Oke, aku mengerti. Aku akan pergi sendiri. Terima kasih atas pengertianmu. Ada apa? Seseorang ingin berinvestasi dalam proyek ini. Siapa itu dan syarat apa yang mereka inginkan? Aku belum tahu. Dia memintaku untuk bertemu dengannya secara langsung. Kalau begitu saya akan ikut denganmu. Aku bisa pergi sendiri. Kebetulan ada sesuatu yang aku butuh bantuanmu. Tolong bantu aku pergi ke perusahaan dan ambil dokumen. Aku membutuhkannya sore ini. Tolong suami. Aku akan memberitahumu detailnya melalui telepon. Apakah kamu yakin tidak membutuhkan saya? Sungguh tidak perlu. Percayalah padaku saja, oke? Aku pasti akan memberimu kejutan. Kalau begitu tetaplah The film berhubungan. was Jika terjadi translated sesuatu and telepon saya kapan narrated saja. by M Media. Berkendara ke sana. Karena kamu sedang membicarakan bisnis. Kamu harus terlihat seperti orang yang sedang membicarakan bisnis. Saya akan pergi berbicara dengan nenek tentang masalah itu. Terima kasih suami. Aku pergi sekarang. Zhanglan, rencananya telah berubah. Masalah investasi ditunda sampai besok. Tuan Mudali, apakah aku melakukan kesalahan? Tidak.
Saya ingin menanyakan sesuatu padamu. Investor mana saja yang sudah kamu hubungi? Juga, di sini di Jiangchen, pengusaha mana yang belum kamu dekati? Di mana manajer umum Xiao? Apakah dia belum tiba? Nona Ye, manajer umum Xiao sudah menunggu Anda. Silakan lewat sini. Ponselku sepertinya tidak ada sinyal. Nona Ye, di dalam rumah peristirahatan, ada banyak bos sedang mendiskusikan rahasia bisnis. Mohon dimaklumi. Nomor yang Anda hubungi saat ini tidak tersedia, silakan coba lagi nanti. Ayah telepon Yuhan. Saya tidak bisa menghubunginya. Nomor yang kamu hubungi saat ini dimatikan. Mengapa gadis ini mematikan The film was ponselnya saat translated berdiskusi bisnis? and Ponselnya narrated mati. by M. Tadi Media. hanya tidak ada jawaban. Pasti terjadi sesuatu yang buruk. Saya akan mencari Yuhan. Cepat pergi. Feiyu, mobilisasi semua sumber daya keluarga Li untuk mencarinya. Kita harus menemukan Yuhan. Ya Tuan Muda. Ini benar-benar nyata. Dia benar-benar tuan muda dari keluarga Li. Aku bertaruh pada harta yang tepat kali ini. Syukurlah. Kalau tidak keluarga Shang kita pasti akan tamat. Benar. Pergi. Bawa Yi Yuhan kembali padaku. Bawa dia kembali dalam keadaan utuh sepenuhnya. Jika dia tidak kembali, jangan kau kembali juga. Mengerti? Ya. Aku tidak pernah menyangka, Liran yang tak berguna bersembunyi lama di Jiangchen dan rela menjadi menantu yang tinggal serumah. Ternyata adalah tuan muda pertama dari keluarga terbesar negara naga. Tuan muda keluarga Li. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup bagi keluarga Chen kita untuk bangkit. Jindu, kamu harus tahu apa yang harus dilakukan. Ayah, tentu saja aku tahu. Kesempatan keluarga kita untuk melambung telah tiba. Carikan Yi Yuhan untukku. Ya. Pergi. Baik. Memikirkan kembali saat itu, keluarga kami dan keluarga Yi Gaoshan tinggal di komunitas yang sama. Kedua anak itu juga tumbuh bersama. Ketika satu orang mencapai kesuksesan, ayam dan anjingnya ikut naik ke surga. Kalau begitu aku telepon Yang Fenghua sekarang untuk membina hubungan lagi. Tidak. Prioritas utama kita saat ini adalah membantu Tuan Muda Li menemukan Yi Yuhan. Dengan cara ini, kepentingan keluarga Xiao kita dapat dimaksimalkan. Ini seperti menambahkan kekerabatan pada kekerabatan. Benar-benar benar. Di mana Xiao Quan? Dia keluar pagi-pagi sekali. Dia pergi ke kawasan resor di sebelah barat kota. Cepat panggil dia. Dan suruh dia segera datang ke sini. Jam berapa sekarang? Masih bermalas-malaseng dengan wanita. Sampah tak berguna. Itu dimatikan. Apel. Cepat atau lambat dia akan mati di tangan wanita. Benar-benar sampah. Sebarkan pemberitahuan. Gunakan semua koneksi keluarga Xiao. Temukan Yi Yuhan. Akan ada hadiah besar. Ya. Aku tidak tahu berandalan kecil mana yang punya keberanian untuk berani menyentuh orang milik Tuan Muda Li. Panggil semua saudara. Dan segera berangkat. Gunakan semangat yang sama saat mengumpulkan uang perlindungan. Dan cari dia. Ya. Bergerak. Tuan Muda, dukungan dari semua kota di sekitar sedang bergegas ke sini. Segera tutup semua pintu masuk dan keluar utama di Jiangchen. Paman Hong, saya serahkan semuanya padamu. Yakinlah Tuan Muda, kami sama sekali tidak akan membiarkan Nyonya Muda menderita sedikit pun bahaya. Jika saya gagal menyelesaikan ini, orang tua ini akan meminta maaf dengan kematian saya. The film was translated and narrated by M. Media. Xiao Quan, terima kasih. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa untuk investasi tahap 1, kamu bersedia menginvestasikan 300 juta yuan. Aku benar-benar sangat berterima kasih padamu. Mengingat hubungan kita, mengapa mengatakan hal-hal seperti itu? Kamu apa yang kamu lakukan? Yi Yuhan, apa sebenarnya yang begitu bagus dari Liran itu, yang membuatmu mengikutinya dengan begitu setia? Apakah aku tidak baik padamu? Hubungan kita yang tumbuh besar bermain bersama. Mana bisa dibandingkan dengan menantu numpang yang tak berguna itu? Xiao Quan, Liran adalah suamiku, dan dia bukan sampah. Jika kamu berbicara seperti itu lagi, aku akan pergi sekarang juga. Pergi. Kau mau pergi kemana?
Yi Yuhan. Jika aku mengunggah foto-foto eksplisitmu dan video-video ke internet, apakah Senjiang Group yang terhormat masih akan bekerja sama dengan orang sepertimu? Kamu apa yang kamu coba lakukan? Apa yang sedang aku coba lakukan? Aku akan membalasmu. Yi Yuhan. Apakah kau sudah lupa? Proyek ini awalnya milik keluarga Xiao kami. Kau sendiri yang merebutnya. Sekarang, sudah waktunya untuk mengembalikannya. Zhanglan. Bicara. Tuan Mudali, saya ingat sekarang. Sebelumnya saya mengikuti instruksi Anda untuk terhubung dengan perusahaan besar guna mencari investasi. Tapi ada satu orang yang meskipun saya sudah memberi petunjuk, secara eksplisit menolak saya. Siapa? Xiao Quan. Dia berkata bahwa dia akan menggunakan metodenya sendiri untuk merebut kembali apa yang seharusnya menjadi miliknya. Tuan Mudali, proyek ini awalnya milik keluarga Xiao. Temukan dia. Suruh dia ditemukan untukku. Tuan Mudali, tolong jangan terburu-buru. Saya tahu Xiao Quan punya rumah peristirahatan rahasia di barat kota. Di sanalah dia menyimpan para gundiknya. Ya Tuan Muda. Pengawal Fei Yu dengarkan perintahku. Kepung kediaman keluarga Xiao, selidiki dan bersihkan semua properti. Semua aset keluarga Xiao di seluruh negeri, termasuk real estate bisnis dan klub. Regu ketiga ikuti aku ke rumah peristirahatan di barat kota. Ya, The film was translated and narrated by M Media. Xiao Quan. Bukankah sebelumnya kau bilang kau hanya akan mengambil gambar? Apa yang sedang kamu lakukan sekarang? Kau binatang. Ada apa? Bukankah kamu yang memintaku bersaksi bahwa Yi Yuhan berselingkuh dengan Sun Li? Bukankah kamu yang mengedit foto-foto eksplisit Yi Yuhan? Mengapa kamu bertingkah polos sekarang? Mencoba membersihkan namamu sendiri, menemukan hati nuranimu. Aku jijik. Sadar diri. Apakah kamu masih punya hati nurani? Konyol. Seret dia ke halaman belakang dan bereskan dia. Jangan merusak suasana hatiku. Ya. Bangun. Pergi. Apa yang terjadi? Dari mana helikopter itu datang? Dari mana datangnya helikopter di langit itu? Aku. Xiao Quan. Jadi itu kamu nak? Istri Tuan Mudali baik-baik saja. Kalian. Apa kalian gila? Dia bukan Tuan Mudali. Dia hanyalah menantu numpang yang tidak berguna. Apa yang kalian lakukan? Saya tidak ingin melihatnya lagi. Saya juga tidak ingin keluarga Xiao ada lagi di Jiangcheng. Jangan mendekat. Pergi. Kemarilah, ayo kita pergi. Yuhan. Yuhan, Liran, kamu baik-baik saja. kamu akhirnya datang. Yuhan, saya minta maaf. Ini semua salah saya. Saya seharusnya tidak menyembunyikan banyak hal darimu. Saya yang menyebabkan semua ini. Saya berjanji. Saya tidak akan pernah lagi membiarkanmu menderita kerugian apapun. Suami, maafkan aku. Aku terlalu keras kepala. Aku hanya tidak ingin menjadi burung The film kenari was dalam sangkar. translated and Aku membuatmu narrated by khawatir. M Media. Baiklah. Kamu akan selalu lebih cakap dariku. Kamu adalah wanita karir paling tangguh di Jiangcheng. Dan saya akan selalu menjadi suami menantu yang tinggal di rumahmu.